Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dan kepada kita semua oleh Tuhan, sehingga dapat terus mengenal Dia di dunia nyata ini dengan keterbatasan yang kita ada. Namun, sejauh yang dibukakan Alkitab untuk kita dapat mengenal Dia, dan di dalam pekerjaan Tuhan melalui bapak-bapak gereja yang sudah dirumuskan kepada kita, warisan iman, sehingga kita dapat memahami dengan lebih baik. Saya pikir kita lebih baik hari ini berbanding orang-orang yang ada di dalam sejarah gereja awal, karena mereka bekerja keras di dalam apologetik mereka, di dalam mereka mengcounter semua ajaran-ajaran sesat yang muncul di sekeliling gereja, yang ada di dalam gereja. Nah, termasuk dalam topik kita, pengakuan iman Nesia ini, pengajaran sesat itu bukan dari luar, tapi dari dalam gereja. Jadi inilah pergumulan yang mendasari um, munculnya pengakuan iman Mesia ini pada tahun 325 Masehi. Baik, saya akan share screen dulu. Sebelum sebelum itu saya mau bertanya, suara saya jelas atau tidak? Saya harap suara saya jelas. Oke, baik. Seperti yang kamu lihat di screen ini adalah materi atau bahan pelajaran kita pada malam ini. Ada tiga bagian yang penting yang saya mau tekankan. Dari aspek historical, pergumulan, dan juga proses. Juga relevansi untuk kita kenapa perlu mempelajari pengakuan iman Nesia 325 Masehi. Baik, kita akan mulai. Pengakuan iman Nesia 325 Masehi adalah salah satu pernyataan doktrinal terpenting dalam sejarah gereja yang menegaskan keilahian Kristus dan keesaan Allah dalam tiga pribadi. Selanjutnya, pengakuan ini muncul sebagai respon terhadap ajaran sesat yang dipelopori Arius, yang menolak ketuhanan Yesus Kristus. Lalu sekarang kita bertanya, siapakah Arius ini? Arius adalah seorang presbyter, yaitu penetua di gereja Alexandria, Mesir. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pengajar sesat itu bukan hanya ada di luar gereja, tetapi pengajar sesat itu juga ada di dalam gereja. Ketika salah kita memahami, memaknai, apalagi semua yang kita pelajari dalam Alkitab, itu kan berlaku sampai hari ini. Ketika kita salah menafsirkan sesuatu, ketika kita menjadikan pengalaman sebagai ukuran kebenaran, maka akhirnya timbul teologi-teologi yang baru. Timbul doktrin-doktrin yang baru. Jadi kadang-kala yang menjadi pergumulan itu bukan dari luar gereja, tapi dari dalam gereja. Selanjutnya, di dalam konsili Nesia, para pemimpin gereja menetapkan bahwa Kristus adalah homousios dengan Bapa. Maksudnya apa? Yaitu Kristus memiliki hakikat yang sama dengan Bapa dan bukan makhluk ciptaan yang lebih tinggi. Ya, walaupun setinggi apapun dia, kalau dia makhluk ciptaan, itu tidak dapat disetarakan, tidak sehakikat dengan Allah Bapa. Selanjutnya, pengakuan ini juga menegaskan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui Kristus yang benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Pengakuan iman Nesia menjadi asas bagi doktrin Tritunggal yang diterima secara meluas oleh gereja-gereja Kristen sepanjang sejarah dan terus menjadi panduan bagi iman serta pengajaran gereja hingga ke hari ini. Selanjutnya kita melihat latar belakang konflik yang berlaku sebelum Konsili Nesia pada tahun 325 Masehi. Konsili Nesia adalah konsili ekumenikal gereja yang pertama. Maksudnya apa?
yaitu persidangan internasional yang pertama itu diadakan. Jadi kontroversi yang didapati masa itu, mereka membincangkan hal-hal atau isu yang berkaitan dengan natur dari Yesus Kristus dan hubungannya dengan Allah Bapa. Bishop Alexander, Bishop of Alexandria, telah mengumpulkan uskup-uskup Mesir dan Libya ya yang ada di sekitar sana. Mereka mengadakan persidangan pada tahun 318 Masehi. Ya, mereka mengadakan persidangan pada tahun 318 Masehi sebelum 325 Masehi. Lalu persidangan lokal ini apa tujuannya? Yaitu untuk membincangkan pandangan Arius itu sendiri. Dan mereka di dalam persidangan lokal itu memutuskan bahwa ajaran Arius sebagai bidat. Jadi sebelum Konsili Nisia itu, Arius itu sudah diistiharkan sebagai bidat, tetapi pengistiharan bidat untuk Arius itu hanya secara lokal. Ya, jadi kita menelusuri lagi, namun perlu diketahui bahwa Arius mempunyai banyak pengikut. Nah, inilah yang menjadi keistimewaan atau kelebihannya Arius. Dia mempunyai pengaruh, dia seorang pengkhotbah yang baik, dan dia mempunyai pengikut yang banyak. Bukan hanya pengikut dari dari konteks jemaat saja, tetapi juga dia didukung oleh bishop ataupun ya pada masa itu, termasuk Eusebius dari Nikomedia yang akhirnya membuat gereja Alexandria terpecah menjadi dua. Ada yang berada di kelompok atau kubunya Arius, ada juga yang berada di kelompok Alexandria. Alexander. Jadi masalah ini menjadi ancaman kesatuan gereja dan perlu diselesaikan oleh gereja. Akhirnya Konsili Nisia dilaksanakan atas perintah Kaisar Romawi yaitu Konstantin I. Karena merasa konflik antara Arius dan Alexander ini mengganggu keamanan politik dan pemerintahannya. Jadi sebenarnya ada banyak mungkin kita sudah mendengar dan membaca juga buku-buku atau jurnal begitu menuliskan tentang sejarah ini. Kalau kita perhatikan rata-rata penulisan itu mengatakan bahwa Kaisar Konstantin itu memiliki jasa atau memiliki sumbangan yang sangat besar untuk pembentukan pengakuan iman Nisia ini. Karena dialah yang akan nanti memanggil para uskup itu lebih dari 1.800 uskup yang dia panggil itu seluruh dunia berkumpul di situ. Mengadakan persidangan atau mengadakan konsili. Namun kalau kita perhatikan dari sejarah yang betul, dari sumber yang tepat, Konstantin itu sendiri sebenarnya tidak berminat untuk menyentuh hal-hal agama, hal-hal gereja. Dia tidak berminat untuk hal-hal yang bersifat doktrinal atau teologi. Yang dia pikirkan di sana adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu karena dia melihat kontroversi antara Arius dengan Alexander ini semakin mengganggu keamanan politiknya dan wilayah kekuasaannya, maka dia mengutus Hosius dari Cordova, dan kita tahu Hosius dari Cordova ini adalah salah satu orang yang berada dekat dengan Konstantin yang mengurus hal ehwal tentang gereja. Jadi Hosius ini diutus atau dihantar pergi ke Alexandria. Lalu di sana dia disuruh untuk mengkaji atau melihat situasi yang berlaku di sana. Akhirnya Hosius kembali dan membawa berita bahwa memang perdebatan kontroversi antara Arius dan Alexander itu cukup panas. Dan akhirnya atas rekomendasi dari Hosius, yang akhirnya Hosius ini adalah orang yang menjadi salah satu pemimpin dalam konsili itu nanti. Dan dia juga yang membantu menyusun naskah-naskah di dalam pengakuan iman yang sudah dirumuskan itu. Nah, konsili Nisia dihadirkan sekitar 250 bishop.
Yang dipanggil 1.800, tetapi yang datang 250 orang di dalam persidangan atau konsili itu. Sebenarnya angka ini tidaklah tepat, mungkin boleh saja lebih, tetapi merujuk kepada buku Eusebius of Caesarea, maka jumlah yang diberitakan di sana yang hadir, yang datang itu adalah 250 bishop. Termasuk dari perwakilan gereja-gereja di luar Kekaisaran Romawi. Itu datang juga di situ. Jadi ini adalah sedikit latar belakang kenapa adanya persidangan atau adanya konsili Nisia 325. Itu adalah satu kerisauan di dalam hati Kaisar Konstantin mengenai ancaman keamanan politik dan pemerintahan dia. Akhirnya dia memanggil, mau tidak mau kena panggil untuk menyelesaikan isu itu. Nah, oke, kita teruskan. Awalnya kontroversi ini tercetus antara Arius dan Alexander of Alexandria. Kedua mereka ini sebenarnya dipengaruhi oleh sumber teologi yang sama. Ini bahaya dia nih. Kita melihat ini terjadi juga sampai hari ini kan. Contoh ada 10 orang belajar dari guru yang sama. Tetapi dalam konteks mereka menerapkan dan memahami itu berbeza. Dan konteks yang mereka tekankan juga berbeza-beza. Belum lagi kepada hal praktikal dia, mungkin berbeza juga di situ. Jadi ini adalah salah satu contoh. Arius dan Alexander, ini keduanya mereka bersumber dari teologi yang sama, yaitu teologi Origen. Namun masing-masing mereka mempunyai cara pandang yang berbeza-beza dan penekanan pada bagian yang berbeza-beza. Ini yang mereka tekankan. Yang ini yang mereka lihat daripada Origen. Seterusnya Alexander menekankan pandangan Origen tentang kelahiran abadi anak dari Bapa. Sedangkan Arius lebih menekankan satu Tuhan yaitu Bapa. Jadi satu Tuhan yaitu Bapa tidak berasal dan tidak dilahirkan. Jadi Arius itu lebih cenderung melihat Tuhan itu satu saja gitu. Dia tidak bersetuju bahwa Yesus itu adalah salah satu pribadi. Karena kita percaya Allah itu esa, satu, tetapi dia jamak di dalam pribadi. Dan Yesus itu salah satu pribadi. Dia mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Bapa. Tidak berasal dan tidak dilahirkan. Ini kembali kita mengingat ya, sejarah sebelum konsili Nisia pada tahun 325. Itu ada satu pengajar sesat yang dinamakan Sabellianisme, atau lebih dikenal sebagai modalisme. Ini contoh dia begini. Seperti seorang pribadi, di rumah, dia adalah seorang bapak, dia juga seorang suami, di luar, mungkin dia seorang pendeta, dan ini dia hubungkan bahwa satu pribadi memiliki beberapa peran, gitu. Ada peran dia. Jadi peran-peran ini disebut sebagai modal, akhirnya disebut sebagai modalisme, ya. Jadi saya pikir Arius juga dipengaruhi di sini nih. Karena dia cuma percaya satu Tuhan, lalu Yesus itu semacam peran gitu. Sedangkan Yesus di dalam pemikiran Arius itu memiliki sumber. Kalau Bapak yang satu tadi yang dia percaya itu tidak berasal, tidak dilahirkan, jadi tidak sumber dia. Tetapi Yesus memiliki sumber, yaitu dari Bapak sendiri. Juga lebih lagi, Yesus itu diperanakan. Dan di dalam rumusannya, dia mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan. Nah, inilah yang menjadi permasalahan atau latar belakang masalah pada masa itu. Akhirnya, bertolak dari sini, Arius menyampaikan sebuah rumusan pernyataan iman versi Arius dan pengikut-pengikutnya. Apa versi itu? Kita akan lihat versi pengakuan iman Arius. Ini pengakuan iman versi Arius pada tahun 320-321 Masehi. Kami mengaku satu Allah, satu-satunya yang tidak diperanakan, satu-satunya yang kekal, satu-satunya yang tanpa sebab atau permulaan, satu-satunya yang benar, satu-satunya yang memiliki keabadian, satu-satunya yang baik, bijak,
dan satu-satunya yang baik. Lalu yang saya kalau merah di sini adalah ini merujuk pada Yesus sudah. Jadi lalu yang Bapak yang tadi dia huraikan itu, lalu bila masuk di part Tuhan Yesus, yang mengenerasikan anaknya yang tunggal sebelum zaman yang tidak berujung, memberinya substansi dengan kehendaknya sendiri. Jadi maksudnya di sini begini, substansi yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu diberikan oleh Bapa. Bapa yang memberikan itu bukan dari karena Yesus itu sendiri memilikinya, tetapi hanya diberikan gitu substansinya. Lalu disambung lagi, ciptaan Allah yang sempurna tidak sama dengan satupun ciptaan yang lain. Kita tidak hanya melihat kepada kata sempurna di sana, tetapi poin dari sini adalah Yesus itu diciptakan. Nah, ini masalah dia ini. Akhirnya, dari pengakuan iman ini ditolak ketika konsili Nesia yang dilaksanakan atau berlaku pada 325 itu. Nah, versi pengakuan iman yang sudah dirumuskan pada konsili Nesia adalah berikut. Pertama, kami percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Masuk ke part Tuhan Yesus, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang dari Bapa, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita. Ia turun dari sorga, dan menjadi manusia. Menderita dan bangkit pada hari ketiga. Ia naik ke sorga, ia akan datang kembali untuk mengadili orang hidup dan yang mati. Jadi di sini jelas, bahkan penjelasan yang lebih komprehensif tentang keberadaan Kristus itu dirumuskan pada Konsili Nesia 325. Dan yang ketiga adalah, aku percaya akan Roh Kudus. Kenapa rumusan untuk Roh Kudus ini terlalu pendek? Hanya begini, aku percaya kepada Roh Kudus. Karena waktu itu, serangan yang masuk adalah tentang keilahian Kristus. Jadi inilah yang akan mereka kejar, mereka jawab. Mengenai Roh Kudus ini pula, dijawab waktu persidangan atau waktu konsili Konstantinopel nanti 381 Masehi. Nah, itu baru ada versi aku percaya akan Roh Kudus yang lebih panjang. Nah, kita melihat sini bahwa hal yang paling penting dari persidangan atau konsili itu adalah kita perlu lihat penegasan di dalam konsili itu. Penegasan dalam konsili itu begini catatan dia. Tetapi barang siapa yang berkata bahwa ada waktunya ketika putra Allah tidak ada, atau sebelum ia lahir ia tidak ada, atau ia diciptakan dari benda-benda yang tidak ada, atau ia berasal dari hakikat yang berbeda dengan Bapa, atau ia adalah makhluk ciptaan, atau ia dapat berubah, bahkan dia dapat bertobat, semua dakwaan ini yang serupa, atau semua dakwaan yang serupa ini, gereja Katolik yang maksudnya yang secara universal, gereja yang secara universal dan apostolik akan menganatema mereka, yaitu mengutuk mereka. Jadi di sini gereja tidak boleh kompromi. Kalau ada saja yang coba untuk menimbulkan ini, percaya bahwa mungkin Allah tidak ada, putra Allah tidak ada di dalam kekekalan, dia cuma ada ketika dia eksis gitu. Dia tidak percaya, dia tidak memahami doktrin praeksistensi Tuhan Yesus dengan eksisnya Tuhan Yesus itu, sehingga dia tidak dapat memahami bahwa Yesus itu sudah ada atau belum. Seperti mana Bapa itu kekal, demikian anak itu juga kekal.
Karena anak itu bersama-sama dengan Allah, karena dia adalah firman. Ya, itu sesuai dengan Yohanes 1 kan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi, sesiapa saja yang berkata Yesus itu diciptakan, Yesus itu boleh bertobat, dia boleh berubah, atau dia tidak sehakikat dengan Bapa, maka gereja secara gereja secara universal dan apostolik akan menganatema mereka, mengutuk mereka. Inilah catatan yang perlu kita perhatikan di dalam Konsili Nicea 325 itu. Catatan ini. Dan ini berlaku sampai hari ini. Sebenarnya, ini bukan berlaku pada masa itu saja untuk Arius dan beberapa pengajar sesat lain yang juga di anatema, dikutuk oleh mereka, oleh bapak-bapak gereja. Tetapi sampai hari ini kita harus menekankan ketegasan ini pada gereja. Ya, jangan kompromi. Jangan karena dia membawa persembahan persepuluhan yang besar di gereja, maka kita tidak berani dan terpaksa kompromi terhadap doktrin yang sudah salah yang dia bawakan. Ya, harus tegas ya. Selanjutnya, kita melihat tokoh-tokoh penting dalam Konsili Nicea. Siapakah tokoh-tokoh yang penting dalam Konsili Nicea ini? Pertama, kita melihat Kaisar Konstantin I. Walaupun bukan teolog, Konstantin memainkan peranan besar di dalam mengadakan Konsili Nicea, karena dia yang memanggil kan. Walaupun awalnya konsili ini dibuat hanya untuk kepentingan politiknya, dan sesudah konsili itu juga terbukti bahwa Konstantin tidak konsisten. Dia tidak konsisten karena salah satu pengikut keras Arius itu diberikan jawatan. Jadi untuk sejarah yang saya jelaskan ini tidak secara komprehensif atau tidak secara detail. Namun saya harap supaya kita dapat menelusuri sejarah dia, setidak dia kenapa pengakuan iman Nicea itu ada. Jadi salah satu sumbangan terbesar tokoh di dalam terjadinya Konsili Nicea itu adalah karena peranan besar dari Kaisar Konstantin I. Walaupun pada akhirnya kita melihat bahwa motivasi dia itu hanya untuk kepentingan pribadi dan juga akhirnya dia tidak konsisten ya dengan keputusan yang terjadi di Konsili Nicea. Yang kedua, tokoh yang penting ini saya lihat adalah Athanasius dari Alexandria. Pada masa Konsili Nicea, Athanasius ini masih seorang dekon muda di Alexandria. Sedangkan penetua yang ada di Alexandria itu, kepenetuanya si Athanasius itu adalah yang menyimpang tadi, Arius. Itu. Tapi dia adalah seorang pembela utama doktrin homousios, ya. Jadi Athanasius adalah seorang pembela doktrin homousios, yaitu Kristus sehakikat dengan Bapa. Akhirnya bukunya menjadi dasar bagi perkembangan doktrin Tritunggal. Oke, kita teruskan. Alexander dari Alexandria, uskup pertama yang menentang Arius, ya. Perdebatan antara mereka sebelum Konsili Nicea. Sesudah dia meninggal, maka dia digantikan oleh Athanasius. Selanjutnya, Hosius dari Cordoba. Ini penasihat utama Konstantin dalam hal-hal gerejawi, seperti yang saya jelaskan tadi. Sebab itulah dia dihantar untuk menyelidiki dan melihat situasi konflik yang terjadi di Alexandria itu. Karena dia adalah penasihat utama Konstantin dalam hal-hal gereja. Salah satu penyokong utama. Nah, Hosius ini adalah salah satu penyokong utama doktrin homousios, yaitu Kristus sehakikat dengan Bapa, serta membantu menyusun rumusan pengakuan iman Nicea. Nah, selanjutnya tokoh yang kita lihat adalah Makarios dari Yerusalem, yaitu seorang uskup Yerusalem yang menyokong keputusan Konsili Nicea. Selanjutnya Marsilius dari Ankara,
seorang uskup yang paling kuat menentang Arianisme. Nah, tokoh-tokoh ini penting, mungkin ada yang lain, tetapi ini yang sedikit yang saya paparkan. Karena kalau dicatat semua tokoh-tokoh yang hadir itu 250, itu cukup banyak juga. Saya harap supaya ini menjadi kerja rumah untuk kita, supaya boleh mendalami sejarah ini dengan lebih baik. Ya, ini penting sejarah ini. Lalu kita lihat perkembangan Arianisme selepas Konsili Nisia. Walaupun Arianisme dikutuk di dalam Konsili Nisia, ajarannya masih bertahan dan berkembang. Kenapa ajaran Arius ini masih berkembang sedangkan dia sudah dikutuk di dalam Konsili Nisia itu? Nah, kita lihat yang pertama, sokongan dari Kaisar Romawi. Beberapa kaisar selepas Konstantin I, ya, selepas Konstantin I itu ada kaisar yang lain kan. Jadi mereka ini lebih cenderung untuk memberi sokongan terhadap ajaran Arius. Ini menyebabkan Arianisme terus berpengaruh dan berkembang. Selanjutnya, penyebaran di kalangan bangsa Germanik, bangsa Goth, Vandal, dan Lombard, menerima Arianisme dan membawanya ke Eropa. Nah, ini masalah dia apabila kita mulai berjinak-jinak dan mulai kompromi dengan pengajaran sesat. Dia boleh menyebar dengan begitu sangat cepat. Sebab itu tanggung jawab kita juga, ini gereja. Tanggung jawab para hamba-hamba Tuhan untuk selalu membuka mata, melihat apa yang menjadi ancaman kepada jemaat-jemaat Tuhan. Apa yang menjadi ancaman kepada gereja. Ya, jangan hanya sibuk ini mengurus hal di dalam, hal-hal internal di dalam gereja, activity-activity dalam gereja. Coba perhatikan apa yang menjadi ancaman kepada apa nih. Kalau sudah tahu ancaman dia apa, dan kita perlu cari solusi dia, cari jawaban dia. Kalau kita takut jemaat kita tersesat, ini berarti kamu belum mengajarkan jemaat di dalam doktrin yang paling basic ini, paling dasar ini. Jadi mulailah dari sana mengajar jemaat untuk ini apa ini menanamkan kepada mereka dasar. Rumah tanpa dasar hanya menunggu waktu angin datang, nanti banjir datang, dia akan hanyut. Tapi kalau dia memiliki dasar yang kuat, saya percaya bagaimanapun penyebaran ajaran-ajaran yang sesat di luar sana, sekurang-kurangnya kita sudah membekali mereka dengan ini ya, kekuatan, keteguhan ya, iman. Jadi penting ini di sini. Ini sudah dikutuk ini Arian, tapi ajaran dia masih berkembang luas. Kenapa? Ini sokongan dari atas, dari kaisar, dari raja, sampai kepada orang-orang tempat-tempat tertentu, sampai ini membawa ajarannya sampai ke Eropa Barat. Ini dia. Jangan bilang sampai hari ini ajaran Arianisme ini sudah berhenti sepenuhnya. Masih ada Arianisme modern. Nanti kita akan lihat tuh. Seterusnya, Arianisme akhirnya melemah selepas konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi. Dan pengaruhnya berkurang di dalam gereja arus perdana atau arus utama. Oke, kita terus kepada perkembangan pengakuan iman Nisia. Sesudah konsili Nisia 325 Masehi, tidak semua pihak terus menerima keputusan tersebut, walaupun majority uskup atau mayoritas uskup sudah menyokong ketuhanan Kristus di sana di dalam konsili itu, tetapi tidak semua pihak terus menerima keputusan itu. Pengikut Arianisme juga tetap menolak keputusan itu dan coba mempengaruhi gereja-gereja serta kaisar selepas Konstantin I itu. Dan itu yang mereka mendapat pembenaran dan kebebasan untuk memberikan pengajaran-pengajaran mereka. Nah, jadi bagi mengatasi perpecahan yang berterusan, dihadirkanlah konsili Konstantinopel
yang diadakan pada tahun 381 Masehi. Konsili ini menekankan, pertama, konsili ini menekankan untuk meneguhkan kembali pengakuan iman Nesia dan menolak Arianisme secara muktamad dan mutlak. Ya, sebab itulah tadi kita melihat bahwa pengaruh Arianisme itu semakin melemah, berkurang ketika Konsili Konstantinopel itu. Karena mereka meneguhkan kembali pengakuan iman Nesia dan menolak Arianisme secara muktamad atau secara mutlak. Lalu di dalam konsili itu juga menjelaskan peranan Roh Kudus, yaitu menegaskan bahwa Roh Kudus juga adalah Allah, bukan sekadar kekuatan atau satu kuasa yang keluar dari Allah, tetapi satu pribadi atau satu pribadi yang ya satu pribadi, bukan makhluk ciptaan gitu. Selanjutnya di dalam Konsili Konstantinopel itu akhirnya menghasilkan bentuk akhir pengakuan iman Nesia Konstantinopel yang masih digunakan di dalam banyak gereja sehingga hari ini. Sebenarnya pemaparan atau materi kita hari ini, karena kita hanya pengenalan sejarah dan bagaimana kita melihat secara relevansi kepentingan untuk kita belajar ini tidak terlalu panjang. Jadi em, nanti kamu hantam, kalau kita ini bahasa Sabah, nanti kamu hantam pembicara-pembicara kita yang saya pikir ada keahlian dalam bidang mereka sendiri, yang juga kita undang di dalam menjelaskan setiap poin di dalam pengakuan iman Nesia ini. Seterusnya pengakuan iman Nesia menjadi asas dan dasar bagi doktrin Tritunggal. Allah adalah satu dalam hakikat, tetapi tiga dalam pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kristus adalah sehakikat dengan Bapa, homousios, bukan sekadar makhluk ciptaan yang lebih tinggi. Yang ketiga, Roh Kudus juga adalah Allah yang sejati, bukan sekadar kuasa impersonal. Jadi doktrin ini terus berkembang oleh bapak-bapak gereja seperti Athanasius, Basilius dari Kaisaria, dari Gregorius dari Nazianzus, dan juga Agustinus. Ini terus berkembang seperti yang kita dapatkan hari ini. Jadi kita punya kerja tidak terlalu susah sudah, tidak sebanding mereka yang bergumul ini. Namun kita bersyukur Tuhan bekerja di dalam pergumulan bapak-bapak gereja ini. Sehingga hari ini kita hanya dituntut untuk belajar, ya, bukan lagi merumuskan itu atau mencari datanya di mana sehingga dapat dirumuskan. Dapat menjadikan sebuah perumusan iman secara sistematik, bukan lagi kerja kita, kecuali kamu mau buat ajaran baru. Ya, tugas kita sekarang adalah belajar, tapi banyak orang malas belajar. Ya, jadi saya mendorong supaya kita belajar. Saya tegaskan kepada pemimpin-pemimpin saya dan juga jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan supaya kita belajar. Belajar. Kalau baca Alkitab itu, kalau bilang kau mau baca Alkitab, itu kan kita dibagi pilihan kan, kau mau atau tidak. Tapi sebenarnya kita tidak ada pilihan langsung untuk membaca Alkitab itu, untuk belajar Alkitab. Tidak ada pilihan untuk kita. Sebab itu untuk keperluan kita. Ya, gereja-gereja yang memegang pengakuan iman Nesia ini dapat dikategorikan sebagai begini. Pertama, gereja Katolik Roma dan Ortodoks. Jadi gereja Katolik Roma dan Ortodoks ini juga memegang pengakuan iman Nesia. Pengakuan iman Nesia akhirnya menjadi sebagian rasmi di dalam liturgi dan doktrin mereka. Ya, di dalam liturgi dan juga di dalam doktrin mereka, yaitu dalam doktrin asas gereja mereka. Jadi mereka memegang pengakuan iman Nesia ini. Yang kedua adalah gereja Protestan. Walaupun gerakan reformasi itu terjadi di sekitar abad pertengahan, tetapi gereja Protestan ini juga memegang, kebanyakan gereja Protestan tetap menerima pengakuan iman Nesia sebagai asas atau dasar iman mereka yang benar, ya. Termasuk gereja
kami di sini, di dalam perintisan ini, Presbyterian, kita memegang pengakuan iman Nesia Konstantinopel. Dan juga kita juga memegang pengakuan iman yang lain, Westminster dan pengakuan iman Rasuli. Itu juga kita akan lihat nanti apa perbedaan, apa perbezaan yang signifikan antara pengakuan iman Nesia dengan pengakuan-pengakuan iman yang lain. Nanti kita akan lihat. Nah, ini adalah gereja yang memegang pengakuan iman Nesia ini. Gereja Katolik dan juga Katolik Roma dan juga Ortodoks. Juga gereja-gereja Protestan. Nah, penggunaan dalam ibadah. Banyak gereja di berbagai tradisi menggunakan pengakuan iman Nesia ini di dalam pengakuan iman semasa ibadah mereka atau syahadat mereka. Nah, perbandingan pengakuan iman Nesia dengan pengakuan iman yang lain. Pertama, pengakuan iman Rasuli. Pengakuan iman Rasuli ini lebih ringkas dan lebih awal daripada pengakuan iman Nesia. Tetapi di beberapa part itu kurang jelas. Di dalam menerangkan hubungan antara Kristus dengan Bapa itu juga kurang jelas. Jadi apakah pengakuan iman Rasuli itu boleh kita gunakan? Saya katakan boleh. Tapi pastikan kau memahami dia betul-betul. Karena kita tahu dia lebih ringkas daripada pengakuan iman Nesia itu yang lebih panjang. Karena dia lebih ringkas, maka itu memerlukan kita terlebih dahulu untuk memahami dengan baik. Supaya itu tidak hanya sekadar ikrar yang kita ucapkan ketika ibadah, tetapi ia mempunyai makna yang sungguh-sungguh karena kita memahami artinya. Ya. Selanjutnya, pengakuan iman Athanasius. Pengakuan iman Athanasius ini lebih terperinci dan lebih menjelaskan, fokus dia lebih menjelaskan doktrin Tritunggal dan sifat-sifat Kristus. Ya. Selanjutnya pengakuan iman Westminster ini dikembangkan di dalam konteks reformasi Protestan, tetapi masih berakar pada teologi pengakuan iman Nesia. Oke, jadi ini adalah perbandingan ya pengakuan iman Nesia dengan pengakuan iman yang lain. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan satu dengan yang lain. Ya, cuma pendekatan di dalam mereka merumuskan itu berbeza-beza. Pengakuan iman Rasuli lebih ringkas, ya, pengakuan iman Athanasius itu lebih terperinci, tapi konteksnya menjelaskan doktrin Tritunggal dan sifat-sifat Kristus. Begitu juga dengan pengakuan iman Westminster, ia adalah sebuah pengembangan dalam konteks reformasi Protestan, tapi setiap pengembangan yang dia itu didasarkan pada pengakuan iman Rasuli juga, pengakuan iman Nesia juga yang sudah dirumuskan. Tidak ada pertentangan. Baik, selanjutnya kita masuk di bagian akhir, yaitu relevansi bagi gereja masa kini. Apa kepentingan? Mengapa pengakuan iman Nesia ini penting? Pertama, menghadapi pengajar sesat. Jadi pengakuan iman ini penting untuk diajar dan dipelajari. Beberapa kelompok modern seperti saksi-saksi Yahova dan Unitarian mempunyai ajaran yang serupa dengan Arianisme. Maka pemahaman tentang pengakuan iman Nesia masih sangat relevan. Karena saksi-saksi Yahova itu ada di zaman ini. Jadi kalau di zaman ini penting dan masih relevan pengakuan iman Nesia ini untuk menjadi asas dasar yang kukuh bagi gereja dan anak-anak Tuhan. Nah, ini adalah relevansi yang pertama atau kepentingan yang pertama untuk kita mempelajari pengakuan iman Nesia. Yang kedua, ukuran kesejatian iman. Nah, ukuran kesejatian iman ini pengakuan iman Nesia Konstantinopel itu menjadi ukuran kesejatian iman, yaitu terus menjadi penanda aras untuk membezakan ajaran yang sejati daripada ajaran yang menyimpang dan sesat. Ya, jadi itu penting kita mempelajari itu. Karena kalau kita tidak mempelajari itu, bagaimana kita tahu dia benar, dia sesat, atau dia setengah benar gitu, setengah setengah sesat gitu. Jadi kita tahu itu ketika kita belajar pengakuan iman ini. Ya, itu adalah apa ini relevansi dia untuk kita atau kepentingan untuk kita mempelajari ini.
Selanjutnya, pembelaan iman, yaitu apologetika. Dalam konteks apologetika, pengakuan iman Nesia dapat digunakan sebagai pembelaan Kristen dalam dialog dan debat teologis. Di dalam situasi di mana Kristen dihadapkan pada pertanyaan dan kritik, pengakuan iman Nesia dapat menjadi dasar untuk menjelaskan dan membela keyakinan iman dasar kita. Selanjutnya, persekutuan dan kesatuan gereja, yaitu mungkin saya mau ubah sedikit nih. Memelihara kesatuan gereja. Ya, ini lebih jelas ya. Memelihara kesatuan gereja. Pengakuan iman ini dapat menolong memelihara kesatuan dan persekutuan gereja-gereja. Walaupun terdapat perbedaan teologi antara aliran Kristen atau gereja, dengan mereka menerima pengakuan iman ini akan memperkuat lagi hubungan antara gereja serata dunia. Ya. Yang terakhir, memperkuat dasar iman individu. Pengakuan iman mengandungi poin-poin penting sebagai asas atau sebagai dasar iman. Ini memperdalam pemahaman kita, maka akan semakin memperkuat pula dasar iman kita. Jadi ini adalah kenapa kita merasa ini penting untuk dipelajari dan diajar. Karena semua ini penting nih dari awal apa yang saya katakan nih, menghadapi pengajar sesat. Kalau kita tidak ada dasar, maka kita akan terombang-ambing. Dan kalau kita tidak tahu ukuran iman kita dan bagaimana kita melihat orang lain, pengajaran orang lain, itu akan bermasalah di situ. Karena kita sendiri tidak memahami iman kita. Jadi kurang kesejatian itu ketika kita sudah belajar, ketika kita sudah mendalami pengakuan iman kita sendiri. Saya agak heran juga. Sebab ada di kalangan orang Kristen yang lebih suka belajar agama orang lain. Dan berbanding dia punya dia punya ajaran atau Alkitab sendiri. Dia lebih suka mempelajari kitab-kitab orang lain, agama yang lain. Nah, pengakuan iman Nesia ini penting untuk kita pelajari ya, supaya kita tahu dasar iman kita. Lebih baik kita kukuhkan dulu, memupuk dulu pertumbuhan iman kita, kekuatan iman kita, barulah mungkin kita dapat melihat bukan hanya di sekitar kita, tapi juga di kalangan kita sesama di dalam gereja. Ya, jadi ini juga berfungsi untuk kita dapat menguatkan diri kita, keluarga kita, orang sekeliling kita, dan terutama jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi pengakuan iman ini penting bukan untuk kita saja, tapi juga untuk orang lain. Jadi kalau kita sudah belajar, kita sudah diajar, mari kita juga mengajar mereka, supaya mereka juga memiliki pengertian yang benar terhadap iman yang mereka sedang hidupi, atau iman yang mereka sedang imani, gitu.